Bisa Malaysia. Ini adalah tempat persekutuan di Winter Tour dan hari ini kita akan adakan perpisahan di persekutuan Winter Tour ini. Mari kita masuk. Kita bikin sambal hijau, langsung kasih ke Juwena. Ya, ya. Apa kabar? Ya dong, harus. Oh ya. Happy birthday. Enggak ada rahasia. Tambah cantik, tambah sehat. Dampingi apa? Lukas kemana-mana. Dampingi kemana-mana. Gesit sehat. Amin. Doanya saudara Feni. Iya. Ya bahasa ini tidak mengerti. Kayak pembangunnya, tapi bukan. Tapi daftar dulu lah kok di mananya. Kok di Bali gak ono ya? Di sini tuh ya itu. Dia kan suka putih. Sini deh, gue yang foto. Nanti deh. Sudah. Sebenarnya dia foto banyak. Lapar ya. Takut dia dikerumpukin karena sendalnya. Kado foto. Lihat apa aja ya? Oh iya, ayo Arjuna. Arjuna sama Ari. Masa Sri Kandi. Enggak dong. Dia pede sekali pokoknya gitu dong. Oke deh. Lu kelihatan gak mata udah semin-semin gitu? Ya nggak kelihatan. Iya. Wah nggak profesional kelihatannya nih. Gue dari aba-aba. 1, 2, 3. Diam lu aja lu ah. Ada yang potret makannya ngawur ya. Ayo doa. Tapi jauh nih. Doa dulu baru nyanyi soal ulang tahunnya. Ulang tahun siapa? Ibu. Oke, mari kita bersama-sama setelah. Kami
Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada siang hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul untuk kami menyatukan hati kami di dalam anugerah dan kasih dari Bapa Yahweh. Sehingga pada siang hari ini kami bersama-sama boleh menikmati makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Kami bahkan berterima kasih dan bersyukur untuk sahabat-sahabat mempelai Hamasya yang sudah Tuhan kumpulkan di tempat ini. Dan kami percaya sekalipun kami akan berpisah satu dengan yang lain, maka sekali waktu kelak kami akan kembali berjumpa di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk istri saya yang hari ini ulang tahun. Tuhan, Engkau akan memberkati, memberi kesehatan yang sempurna, dan memberi hikmat, akal budi, marifat, kemampuan dan kuasa, sehingga di dalam pelayanan dia pun bisa selalu mendukung kami dalam melayani pekerjaan-Mu. Saya berdoa juga untuk seluruh persekutuan yang ada di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati. Mereka sudah mengenal. Nama Pak Lukas dan Ibu Esther, selamat ulang tahun. Terima kasih. Dan Pak Lukas mewakili teman-teman semua. Saya tidak tahu ini benar-benar kita tuh bukan hanya hujan berkat aja, tapi kita tuh benar-benar diberkati. Dan seperti kita semua tahu bahwa jalan menuju ke terakhir itu sangat-sangat sempit ya. Dan kita ini berada di sini, saya percaya itu bukan kebetulan, karena kita tuh benar-benar adalah anak-anak pilihan ya. Dan Pak Lukas pernah bilang, saya nggak apa-apa hanya bertemu segelintir orang, karena semua yang saya ketemu itu adalah kunci. Nah sekarang benar-benar nggak kita bersiap-siap menjadi kunci ya. Jadi kita nggak hanya dengar terus simpan untuk diri kita sendiri, sementara yang lain kita udah lihat mereka itu akan tertinggal dan kita masa bodoh ya. Jadi kita juga dikasih tugas sama Pak Lukas bahwa kita tuh di sini bukan hanya penonton aja, tapi kita juga pelaku ya, pelaku firman. Nah kita di sini prajurit, jadi bahasa Inggrisnya manis sekali, warrior ya. Jadi kita ada warriornya, terus ada princessnya lagi. Jadi kita semua ini warrior princessnya Bapak Yahweh ya. Dan kita ambil tugas ini sebagai sesuatu yang earnest ya, yang serius. Jadi kita nggak hanya ya kita udah dengar ya sudah, nanti kan kita saya sendiri udah selamat ya, nggak gitu dong ya kan. Karena sekarang yang kita pikir adalah mahkota itu jangan seni ya, jangan kecil, tapi besar, nggak balik kan gitu. Jangan yang kecil aja, tapi kita mau mahkota kita gede dan permatanya tuh banyak. Ingat ada 12 macam permata ya, dari jaspir sampai dan mutiara dan segala macamnya. Jadi itu yang kita kejar. Jadi berapa banyak jiwa. Dan Pak Lukas itu benar-benar panutan kita. Hampir aja saya jadikan Pak Lukas itu idol ya. Swiss idol. Dan idol dong. Di Swiss. Masa Jujur. Ya, jujur. Karena dulu setiap kali kalau udah hari Sabtu Minggu kan banyak waktu, yang dicari selalu Pak Lukas dulu. Waduh, kok kayak gimana gitu. Pak Lukas dulu, mana yang belum dilihat. Jadi pokoknya jadi terlalu gini. Tapi akhirnya Pak Lukas tuh kasih kita wawasan yang luas bahwa Bapak Yahweh itu adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Betul ya. Dan saya bersyukur Fur Alem juga untuk Iren. Tanpa Iren kita tuh nggak mungkin bisa merasakan berkat Bapak Yahweh yang kita tahu nangis ya, karena Iren itu udah dikasih jalan. Maksudnya kita memang udah diberkati juga, tapi tanpa keberanian Iren, tanpa Roh Kudus menjamah Iren, kita nggak mungkin bisa ketemu Bapak. Ya. Begitu juga Pak Lukas. Tanpa Pak Lukas, kita nggak mungkin bisa berani melewati jalan yang sangat sempit ini, ya kan? Jadi semua itu jalan-jalan dari Bapak Yahweh. Kita mensyukuri semuanya itu. Terima kasih. Dan
kita semua harus saling menopang dalam doa, karena di hari-hari terakhir ini kalau kita nggak saling bertemu, nggak saling menopang dalam doa, sia-sia apa yang sudah Pak Lukas ajarkan ke kita semua. Ya, oke, terima kasih sedikit dari saya. Pak Lukas yang menabur. Nanti siapa yang nyiram nanti Tuhan yang saya kasih tahu ke Iren ya waktu yang lalu saya bilang Iren, saya tahu bahwa Swiss ini satu negara yang sepertinya nyamannya luar biasa, tetapi jangan dikira tidak mengalami kekacauan. Karena nantinya ya, karena yang saya lihat di dalam kitab suci, begitu nanti Yesua datang, kita rapture, maka seluruh dunia keadaannya akan carut-marut gak karu-karuan. Tidak terkecuali Swiss. Tidak ada satu negara pun yang aman. Ya, di dunia ini tidak ada tempat yang aman kecuali ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Amin. Kalau Pak Lukas kasih bilang itu tentang di Indonesia yang wajib militer. Mereka sudah berani. Nanti lah, mungkin kan kasih ya. Oke, saya mungkin bisa minta tolong sekali lagi untuk Feni memberi semangat 2 kata supaya tadi cardnya habis. Siaran jangan. Saya juga nanti. Oh ya. Diulang lagi dong ya. Oke, saya mau sharing kalau saya telah mendapatkan sebuah mutiara dari Tuhan, Bapak Yahweh, yang membebaskan saya dari roh kesedihan dan roh marah yang bertahun-tahun di dalam diri saya. Dan saya juga mohon dukungan doa supaya saya bisa tetap memegang atau ya mutiara ini benar-benar gitu. Dan saya baru dapat, jadi kayaknya saya harus simpan untuk saya sendiri. Iya. Gak bagi-bagi dong. Belum. Karena belum beranak. Iya. Makasih. Ya, Sekarang saya juga mau bersaksi setelah saya dibaptis satu persatu keberuntungan berkat itu datang. Amin. Haleluya. Kalau saya mengatakan dia mendapatkan mutiara, saya mendapatkan blue sapphire. Seperti saya kan seperti yang semua sudah ketahui, saya dalam keadaan cerai, jadi saya harus hidup sendiri. Dan jalan itu setelah saya dibaptis, Bapak Lukas mengatakan pasti nanti ada experience yang luar biasa dari Bapak Yahweh sedikit demi sedikit. Ternyata keesokan harinya nggak lama setelah itu, ya saya langsung menemukan lokal untuk bisnis saya yang baru di Zurich. Dan orang bilang kalau Auslander orang asing di sini nggak dikasih itu kontrak, dikasih kontrak karena kalau di Stad Zurich itu agak susah ya, karena lokasinya bagus. Terus tiba-tiba saya berdoa, Bapak, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Saya sudah dibebaskan dari roh kemiskinan, terus sudah dipatahkan juga roh-roh nenek moyang saya, di mana keluarga saya semuanya itu Muslim. Tidak itu saja, dari keturunan ibu saya itu main dukun. Jadi terus saya ingat waktu kalau ulang tahun itu yang didoakan begini, Nyai Danyang kaki Danyang. Danyang itu yang menjaga desa itu, ya. Terus Danyang desa yang disebutkan, saya tinggal di warung saya desa ini, kayak gitu. Terus jadi saya kalau orang Jawa itu ulang tahunnya setiap bulan, 1 bulan sekali ulang tahun, selalu diberkati dengan kata-kata itu. Nah, saya sangat bersyukur saya bilang mendapatkan mutiara blue sapphire karena sejak saya dibaptis itu saya merasa begitu bebas. Itu saya tidak tahu kalau Pak Lukas akan mengabarkan Bapak Yahweh. Saya tidak tahu. Hari itu saya datang, sebenarnya malamnya saya harus kerja, tapi itu dikasih Bapak Yahweh jalan supaya saya bisa datang ke tempat bersekutu di sini.
sehingga malamnya itu pekerjaan saya dikerjakan orang lain, sudah otomatis ya sudah diatur. Tiba-tiba loh kok gitu, jadi saya bisa datang habis kerja pagi, siangnya saya langsung ke sini terus ya tiba-tiba Bapak Lukas bilang bisa merimakah nama Pak Yawe. Saya juga terus diberitahu artinya apa kepemilikan itu. Buat saya itu suatu luar biasa. Coba kalau hari itu saya tidak mendengar kepemilikan atas nama Bapak Yawe, sia-sialah kekristenan saya saat ini. Karena saya sudah membayar itu, dan saya dari keluarga Islam, saya sudah membayar itu luar biasa besarnya untuk keluar dari keluarga, dikucil dari keluarga karena saya dianggap murtad. Dari bapak saya, dari kiai, saya dianggap murtad. Terus dari seluruh desa juga saya dianggap itu murtad, tidak ada harganya. Orang murtad tidak ada harganya, pasti masuk neraka menurut mereka. Tapi saya lahir baru, saya pasti masuk surga. Ya, saya mendapatkan tempat ini bisnis baru di Zurich. Dan saya bersyukur Bernes, jadi ada manikur, pedikur, ada massage, ada massage di Zurich. Selama ini saya sudah punya bisnis tapi tidak begitu jalan aktif karena saya juga harus bekerja di tempat lain. Yang ada di sini dikasih diskon. Lo kan soalnya lagi di Aufnehmen. Oh, jadi mau bukti. benar juga. Terus ajar Pak Lukas mengenai visi berikut saya adalah sangat besar, yaitu saya ingin membuat rumah yatim piatu di Afrika. Itu saya pasang di setiap kali asuh. Di Indonesia ya masih banyak ya Sri ya, orang pada nggak punya. Iya di sana. Tidak jalan. Memang saya mendapat di sana, panggilan di sana. Panggilannya kan di sana. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu di sana hati saya. Dan saya sudah bilang ke orang Ayah, saudara. Ada yang lain? Nambahin? Ya, kalau mungkin tidak nanti ada, Nanti kita akan sambil ngobrol. ya sambil ngobrol. Soalnya ini sudah Ya kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa Oh, sekali lagi. sudah kita sudah berdoa. Ya, kita berdoa sekali lagi. Lagi dia. Ya Bapak Yahweh, pada siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh memperakrab hubungan kami satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa Engkau sangat berkenan atas kami semua, karena kami ada dalam satu ikatan tali kasih Hamasya yang takkan terputus. Saya berdoa Bapak Yahweh, Engkau yang senantiasa memberkati anak-anak-Mu, siapapun mereka yang memiliki visi dan impian, tidak ada satupun yang mengalami kegagalan. Tetapi yang ada hanyalah keberhasilan dan kemuliaan Bapa Yahweh akan Tuhan nyatakan atas anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau kami nanti akan berpisah satu dengan yang lain, Bapa Yahweh akan menyertai mereka semua. Kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu untuk mendampingi dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan kami yang akan kembali ke Indonesia. Tuhan juga akan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, sekalipun kami berjauhan, tapi hati kami akan selalu dekat. Kami selalu dan saling mendoakan sehingga kami tetap kuat, dan sekali waktu kelak kita akan kembali berjumpa di Syamaim, di kerajaan sorga, tempat kemuliaan Bapa Yahweh ada di sana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya, Juru Selamat dan kekasih kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ininya kalau yang hijau enak ya. Ayo. Bentar aja ya.
aku nggak mau resep bikinin ya. Itu males lah. Saya itu lagi makan. Saya Ariana. Nah, itu. Ya, ini hati-hati. Ya. Kenapa? Karena ketika anak itu dihardut dengan keras, sel-sel yang mati itu sebetulnya sel yang lembut, yang tidak mampu menahan suara keras atau hardikan, maka dia akan mati. Coba bayangin, sel otak manusia yang tiba-tiba mati jutaan, itu pasti yang akan tersisa adalah sel-sel yang keras. Akibatnya apa? Anak itu akhirnya akan terbiasa dengan kekerasan. Seorang anak yang dididik dengan cara seperti itu, perhatikan, jalan hidupnya pasti keras. Contoh gampang, nggak usah jauh-jauh, Hitler. Hitlernya lembut. Dia kalau pagi dia suka duduk melihat menara Benedictus, ya, di mana orang-orang calon pastor pada naik sepeda. Ya, dia dalam hati kecil dia bilang, aduh enak ya kalau jadi pastor gitu. Tapi coba, kenapa kok sampai begitu kejamnya dia membantai orang-orang Yahudi? Karena dia sering dikasari oleh ayahnya dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata hardikan. Bahkan kadang-kala anak itu diikat tangannya, dipukuli pakai sabuk. Itu bayangkan setiap hari seperti itu sel-sel kelemah lembutan yang ada di otak itu mati. Jutaan sel. Sehingga yang muncul apa? Sel kekerasan yang dominan. Sel kelembutannya sudah nggak bisa berfungsi lagi karena dia mati. Nah, ini coba perhatikan ya, saudara-saudara, karena di sini banyak ibu. Goyang-goyang. Jadi kebalik sih. Masa mau yang bikin? Jadi mau pegang dong. Tiup lilinnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang. Nggak boleh biar dia menyala dalam hati. Yang sudah dinyalakan nggak boleh dimatikan. Kalau potong kue boleh. Pisaunya mana? Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati perhatiannya. Amin. Mulia serta mulia serta mulia. Sekarang ininya cuma satu ya? Satu bagi dua. Apa? Ininya maksudnya yang berdua kan bisa berdua. Ada satu kita berdua. Saya antena. Jadi ayo kata berdua. Ya, inilah dua orang yang berulang tahun, Ana Pojiani dengan Ibu Esther Suliasti. Ini nggak masalah. Sudah. Sekarang waduh. Ayo. Untuk kue kok rebutan. Iya. Bu Esther, mukanya ke sini dong. Ada. Syahira aja. Halo. Sip. Aduh. Wes. Mas mukanya ke situ. Masih ada 1 hari besok ke Banpos bisa shopping. Ini pemberian dari teman-teman semua, Bu dan Bapak, dan juga salam dari teman-teman yang tidak bisa hadir, dari Lili, salam, dia ada di Kalidogori, dari Korina juga
salam. Juga dari Lucy yang dari Filipina. Ingat, dia Iya. juga titip salam. Saya juga ajak dia datang, tapi dia hari ini harus bekerja. Berkat tidak boleh ditolak. Kita tepuk tangan ya. Kita tidak boleh. Saya berterima kasih untuk saudara sekalian dan juga untuk teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini. Ya, sebetulnya saya ini enggak layak ya terima kayak gini. Karena saya diterima di sini aja saya sudah senangnya luar biasa, dan saya sudah menceritakan semua pengalaman, semua apa yang kita kerjakan bersama ya beberapa waktu ini ke seluruh jemaat yang ada di sana ya, dan ada foto-foto juga yang kita kirim gitu, mereka juga bisa seneng karena papi maminya ya bisa diterima di sini, dan mereka juga memberikan salamnya juga untuk saudara sekalian di tempat ini, biar salamnya diterima ya. Iya. Salam kembali. Salam kembali. Saya Salam kembali. sebetulnya bukan ini gitu loh. Berkat Kita yang Itu tanda terima kasih kita yang kecil. Yang Dari kecil cerita. pelayanan. Ada tadi sampai tangan tisu tiga merah. Soalnya apa ya, buat mereka ya semangat yang ada di Makassar dan juga untuk teman-teman cuci mata. Iya, harapan mereka selama kami ada di sini itu bisa menuai jiwa-jiwa, dan kita selalu berikan kabar ya kepada mereka bahwa hari ini Papi membagi sekian, ini fotonya, hari ini kita adakan Bible study, hari ini ada persekutuan di mana gitu. Mereka sukacita semua karena keberangkatan kami juga karena doa-doa mereka juga dan doa restu mereka seluruh jemaat ya. Saya terima ini. Terima kasih banyak Bapak yang memberkati, biarlah ini bisa dipergunakan untuk yang semestinya, yaitu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita sedang ada di Bandara Zurich. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Zurich menuju ke Amsterdam. Kita masih menunggu beberapa jam. Yang penting baggage sudah masuk. Kita tinggal menunggu, langsung naik pesawat KLM menuju ke Amsterdam. Kami bersama dengan beberapa rekan-rekan anak-anak Tuhan yang mendampingi di bandara airport di bandara Zurich ini. Bapak Yahweh memberkati mereka sekalian yang sudah mengantar hingga sampai semuanya selesai kepengurusan check-in dan sebagainya. Kok bisa 60 sendiri? Ya, saudara, saat ini saya sudah ada di Rotterdam. Ini di satu apartemennya Purita bersama dengan Pak Karel yang sekarang ada bersama dengan saya. Ini pada waktu malam hari, di mana suasana sangat indah. Cuman sayang sekali dengan kamera ini agak gelap, tetapi besok kita akan lihat
lebih jelas lagi. Nah, itu apartemen di atas. Sangat indah tempatnya. Ada kapal. Ya, mungkin besok kita bisa lihat lebih jelas lagi. Ya. Sudah. Kayak Pak Karel kayak. Dadah. Nah, itu dia Pak Karel. Halo. Ya, itu dia. Ya, inilah pagi hari saat kami makan bersama sambil berdoa bersama dengan Pak Karel dan Ibu Rita. Kita menikmati udara sejuk di sini, di apartemen tempat Pak Karel tinggal. Dan saudara lihat pemandangan di depan sana sangat indah sekali. Ya, itu ada galangan kapal, nanti kita akan lihat sana sebentar ya. Kita lihat dari jendela dulu. Nah, ini. Tulip juga Pak. Ya. Ini di sini ada bunga tulip, saudara. Ya, ini bukan tulip sungguhan, tapi kalau yang ini lilin. Tapi kalau yang ini, nah ini sungguhan nih. Nah ini dia. Ini bunga tulip yang sungguhan. Asli. Ya. Ya. Sekalipun belum musim. Nah, sekarang kita akan lihat ke depan sejenak. Ini ada ram nyamuk. Kita lihat di sini. Nah, saudara lihat itu ini tempat tinggal Pak Karel bersama dengan Bu Rita di sebuah apartemen di lantai 2. Pemandangan di sini cukup menarik, ya, dengan kanal sungai yang sangat besar untuk menghubungkan satu laut di ujung sebelah sana dan di sebelah sana. Ya. Dan sungai ini banyak dilalui kapal-kapal besar. Di situ kita lihat ada kapal besar juga. Nah, itu ada kapal lewat, saudara. Nah, lihat, ini dia kapal. Nah, kalau saudara lihat di belakang sana, nah ini ada pabrik kapal. Nah, ini yang saya shoot ini ke pabrik kapal ya. Dan saya dengar bahwa pabrik kapal ini dia kalau bikin kapal ada yang 1 meternya itu 1 miliar euro. Saya tanya kenapa begitu mahal kapal
1 meter bisa 1 miliar euro. Karena yang bikin atau pesanannya itu biasanya dari Arab Saudi atau negara-negara penghasil minyak, dan mereka bikin kapal itu di dalamnya ada emasnya ya. Jadi cukup mahal. Ini pabriknya, saudara-saudara. Ya, sungai ini juga sering dilewati kapal pesiar, juga bis air. Ini udara di sini luar biasa dinginnya. Ya, kita ada di Volendam. Tapi anginnya sangat kencang sekali. Wow, ini dia. Ini kita ada di satu desa namanya Volendam di Belanda. Ini kita tadi barusan ambil foto pakai pakaian tradisional Belanda. Faces woman. Ya. Oh iya.
een experience. Dan nemen we 100 jaar mee terug in de tijd. En zien hoe de mensen. Nah, kita ya. Bu itu beli ke ini aja po ya. Ya, beli ke ini aja satu ya. Iya. Bu siapa? Plastic kaas. Nee, jullie mogen een hapje nemen. Oh, lekkere kaas. Lekker. Lekkere kaas. Van Holland. Kaas. Ya, saudara-saudara, ini kita ada di Amsterdam. Ya, ini adalah kota Amsterdam. Nah, ini lihat kapal di samping. Api ya, dibuka itunya. Nah, ini adalah kota Amsterdam. Tor kota. Ini ya. Eropa Timur. Iya, betul. They're making the underground Ja. metro. Make the strip. Metro. Oh, metro. Yang anu. In the ground. Ja, underground. Ya. Ya, sana kepingin besok juga sekali terus sekarang terus tunggu di. Iya. Wah, keren. Inilah pusat kota Amsterdam. Keren dong. Kota ini orangnya banyak banget tuh dilihat. Iya. Yang So hier, dit is National Monument. So hier, Rita hieruit. uitstappen? Ja, zo uitstappen Oké. extra. Kita habis ini turun. Ja. Ja, er staat er rood hoor. Jadi snel ya. Oei. Ja, red light. Belum. Oh. Red light. Yo. Ini gimana? Ya, ini kalau ratunya datang katanya rapatnya di sini, saudara-saudara. Jangan yang nah, terus itu terus
Ya, saudara-saudara, kita saat ini ada di Amsterdam. Ya, ini pusat kota Amsterdam yang cukup ramai. Jadi jalan gitu, jadi rumah-rumah kita bisa langsung jalan gitu gitu. Ya. Oye, digamos entre vasos.
Vooral mensen zo Es ist noch lustig, jetzt von meiner Seite die Kollegen alle den Namen fragen, aber das ist ein bisschen fein. Die hatten mal einen schönen Namen. Der heißt das ist so ein Herr, On board this Reederei Koi excursion boat. During the trip, we'll tell you about the most important sites along the route. Alexandre III in Parijs en ontleent haar naam aan haar voorgangster, een houten ophaalbrug die blauw geschilderd was. The blue bridge ahead of us now, its pillars decorated with slave ships, was built in 1884. The bridge is more or less a copy of the Pont Alexandre III in Paris and got its name from the bridge that was here before it, a wooden drawbridge that was painted blue. De magere brug, die we nu voor ons zien, is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was. The magere brug, or skinny bridge, which we see ahead of us now, is one of the city's oldest bridges. It was built in the beginning of the 17th century and got its name from an even skinnier one that used to be at this spot before it. Deze werd gegraven in de 17e eeuw. We're now entering the Herengracht, or Gentleman's Canal. It was dug in the 17th century.